Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semua. Bertemu kembali bersama Ibu Suhestriwayati pada materi Bahasa Indonesia kelas 11. Anak-anak, semoga pada kesempatan hari ini kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan selalu semangat. Anak-anakku, pada pertemuan minggu lalu kita sudah pernah membahas sedikit tentang materi teks prosedur. Untuk itu kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita bahas sekilas saja terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Anak-anak, sekedar mengingatkan kalian, apa itu teks prosedur? Pada tampilan PowerPoint ini ada gambar yang menunjukkan cara membuat jamu temulawak. Anak-anak suka jamu? Nah, jamu tradisional ini diyakini berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sangat berguna pada masa pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana cara membuat jamu? Apakah membuat jamu termasuk dalam sebuah prosedur? Ya. Kita ingatkan kembali, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Tujuannya adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ciri-ciri teks prosedur: yang pertama, berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, dan tentunya kalimatnya harus jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur. Pertama, teks prosedur yang menjelaskan sebuah proses atau instruksi melakukan sesuatu secara manual. Kedua, prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Untuk lebih jelasnya, beri contoh pada masing-masing jenis teks prosedur. Bisa langsung kalian kirim melalui chat di grup Telegram Bahasa Indonesia. Dan informasi-informasi dalam teks prosedur. Sebuah prosedur dapat disusun berdasarkan urutannya dari penting menuju kurang penting, dari umum menuju khusus, dan dari tahap awal hingga akhir. Berikut kita bahas tentang struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Kedua, material. Ketiga, langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan apa itu tujuan. Pada tujuan bisa berupa judul
dan berisikan tujuan pembuatan dari teks prosedur. Pada bagian tujuan juga dapat berisikan hasil akhir yang dapat kita capai jika kita melakukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur secara runtut. Struktur berikutnya yaitu material. Pada struktur material berisikan bahan, alat, atau material yang diperlukan. Tetapi ingat, tidak semua teks prosedur berisikan struktur material. Biasanya, penggunaan material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Ya, setiap langkah atau tahapan harus dilakukan secara urut atau tidak boleh secara acak dalam melakukannya. Bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan teks prosedur jika tidak dilakukan secara urut? Bisa jadi tujuan daripada teks prosedur tidak akan tercapai dengan baik, atau mungkin bisa tercapai tapi kurang efektif. Ya, jadi seharusnya dilakukan secara urut. Nah, pembahasan berikutnya terkait kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur sering kita temui kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata ganti atau pronomina. Kedua, konjungsi. Ada konjungsi syarat dan konjungsi tempora. Ketiga, kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kata teknis, dan kalimat persuasif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu yang secara tidak langsung. Misalkan, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua klausa atau lebih. Biasanya dalam teks prosedur banyak sekali menggunakan konjungsi syarat. Konjungsi syarat bisa ditandai dengan jika, apabila, seandainya. Di sini Ibu lupa memberi tanda koma pada masing-masing kata penghubung. Berikutnya konjungsi temporal, mengacu pada urutan waktu. Contohnya, kemudian, setelah itu, pertama, lalu, selanjutnya, dan terakhir. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Ciri kalimat perintah atau imperatif yang pertama berakhiran kan, i, dan partikel lah. Dan biasanya diakhiri oleh tanda seru.
Contohnya, bilaslah kain dengan air bersih. Contoh berikutnya, silakan membuat kalimat berakhiran kan dan i. Silakan langsung chat ke Telegram. Berikutnya, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Pada kalimat deklaratif atau pernyataan biasanya mengandung informasi. Contohnya, daun yang sudah ditata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam kain. Ya. Berikutnya, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Dalam teks prosedur biasanya ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan tidak membutuhkan jawaban. Kenapa harus ada kalimat pertanyaan? Biasanya untuk memancing pembaca untuk merespon teks prosedur tersebut. Contoh, apakah Anda mengenali petugas? Ada contoh lagi, apakah Anda pernah membuat jamu? Seperti itu ya. Yang membutuhkan jawaban misalkan, mengapa Anda menyerahkan STNK kepada petugas? Seperti itu. Berikutnya, pada ciri kebahasaan teks prosedur terdapat kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Misalkan kita membicarakan di bidang perbankan. Di sana ada slip, deposito, ATM, saldo, dan lain-lain. Misalkan bidang kesehatan, ada resep, tensi, kemudian dan lain-lain ya. Berikutnya ada kalimat persuasif atau ajakan. Nah, pada teks prosedur banyak sekali kalimat-kalimat persuasif mengajak untuk melakukan sesuatu di mana ada kaitannya dengan teks yang sedang dibahas. Contohnya, jika ingin selamat, gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Itu secara langsung memberi atau mengajak para pembaca untuk menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita lanjut saja pada contoh teks prosedur. Tugas kalian nanti adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ibu beri contoh, di sini ada cara membuat EKTP. Nah, adakah yang bisa menunjukkan pada paragraf pertama ini termasuk jenis struktur apa? Ya, betul. Pada paragraf awal ini merupakan struktur tujuan. Biasanya tujuan berisi tentang judul atau tujuan dari pembuatan teks prosedur, ya, dan hasil yang dicapai setelah melakukan teks prosedur itu dengan baik. Pada teks ini kita baca bersama, EKTP adalah kartu tanda penduduk yang wajib dimiliki seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Sekarang ini EKTP sangat mudah dibuat, namun masih banyak orang yang belum mengetahui cara. Berikut adalah syarat dan langkah-langkah membuatnya.
Di sini ada tujuan membuat ektp itu apa, ya. 5 syarat. Yang pertama, telah lulus 17 tahun. 2, surat pengantar. 3, fotokopi kartu keluarga. Keempat, fotokopi akta kelahiran. Langkah-langkahnya, pertama, berarti ini merupakan struktur langkah atau tahapan. Pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan ektp. Biasanya di kelurahan atau di desa sudah ada formulir yang harus Anda isi. Lalu, datanglah ke Dispenduk Capil dengan membawa fotokopi kartu keluarga, surat pengantar ke kelurahan atau desa setempat dan membawa akte kelahiran. Siapkan semua berkas dari rumah agar waktu lebih efektif. Kemudian, ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa membawa surat panggilan untuk membuat ektp dari pemerintah setempat. Setelah itu, petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan data KTP Anda sesuai dengan KTP sebelumnya. Jika Anda belum pernah mempunyai ektp, isilah formulir. Lalu, tambahkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi, karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain. Kemudian, lakukan pemindahan retina pada alat yang telah disediakan. Anda akan memasuki ruangan yang telah disediakan untuk pemindaian retina. Setelah itu, pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas. Tunggu proses percetakan sekitar 3 hari. Jika ektp sudah selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan dapat diambil di Dispenduk Capil. Layanan pembuatan ektp tidak dikenakan biaya. Nah, tugas kalian selain menganalisis struktur, juga menganalisis kebahasaan. Contohnya kata ganti. Di sini adanya, membuatnya, Anda, dan seterusnya. Kemudian ada konjungsi. Lalu kemudian setelah itu, jika, nah nanti kalian sebutkan ya, konjungsi temporal atau syarat. Nah, kalau jika, maka konjungsi syarat. Kemudian merupakan konjungsi temporal. Setelah itu juga temporal. Lalu juga konjungsi temporal. Kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Datanglah. Nah, di sini ada kata datanglah ke Dispenduk Capil dengan membawa fotokopi kartu keluarga. Kemudian ambil. Ambil ini juga perintah. Tunggu, ini juga perintah. Berikutnya kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya adalah sebuah pernyataan atau informasi. KTP adalah elektronik kartu tanda penduduk yang wajib dipunyai seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Ada informasi di sini bahwa ektp merupakan kartu tanda penduduk elektronik yang wajib dipunyai seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Itu tadi materi dari Ibu. Tugas kalian di Google Classroom sudah ada tugas di sana. Kalian disuruh menganalisis
struktur dan kebahasaan teks prosedur. Langsung kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom dengan format PDF. Untuk foto harus jelas dan pengumpulan tugas harus sesuai dengan jadwal. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.